Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bertemu kembali dengan saya Ustadz Abdul dan masih tetap di channel SD Muhati, SD Muhammadiyah Pati, Selamat Hati Masyarakat Pati. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar mata pelajaran matematika, dimana yang kita belajarin masih seputar tentang pecahan. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa, mulai. Selesai. Oke. Untuk materi pembelajaran hari ini, yaitu nanti kita akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan gabungan. Pecahan gabungan itu artinya ada pecahan biasa, ada pecahan campuran, ada desimal dan persen. Pertama, untuk menghitung itu tadi, langkah-langkahnya, ubahlah bilangan persen dan desimal menjadi pecahan. Yang kedua, jumlahkan atau kurangkan bilangan-bilangan tersebut. Oke, yang pertama kita bahas adalah penjumlahan. Kita langsung pada masuk contoh soal. 0,6 ditambah 10% ditambah setengah. Oke, kita tulis kembali. 0,65 ditambah 10% ditambah setengah atau 1/2. Kita ubah dulu desimal menjadi pecahan biasa atau pecahan campuran. Di sini sudah saya ubah. Ini 165 per 100. Dari mana dapatnya? Angkanya ini kamu tulis semuanya 065, karena 0 di depan gak dianggap, hanya tulis 65 per, di belakang koma ada 2 angka, jadi pernya per 100. Oke, nah itu ditambah dengan 10%. 10% artinya 10 per 100 ditambah dengan 1/2. Langkah yang kedua, kamu samakan penyebutnya. Di sini penyebutnya 100, 100 dan 2. Nah, supaya bisa sama, kita lihat angka terbesarnya 100. 100 kalau dibagi 2 bisa ya. Maka kalau sudah bisa, kita pakai penyebut yang 100. Maka dapat diubah. Nah, 65 per 100 masih sama karena sebetulnya sama 100. Yang 10 per 100 juga masih sama, tambah yang diubah hanya yang 1/2. Mana 1/2 dapatnya diubah jadi 100 dibagi 2 itu 50, dikalikan dengan pembilangnya kali 1, maka tetap 50. Setelah itu kita jumlahkan semuanya. 65 ditambah 10 itu 75 ditambah 50 itu 125 per, penyebutnya masih tetap per 100 ya. Jadi hasilnya 125 per 100. Ini belum selesai. Karena pembilangnya lebih besar, maka kita ubah menjadi pecahan campuran. Masih ingat di kelas 4 caranya seperti apa? Ya, caranya yaitu kamu bagi pembilang dibagi penyebut, atau kalau bingung pembilangnya mana penyebutnya mana, kamu bagi saja atas dibagi dengan bawah. Nah, 125 dibagi 100 hasilnya itu 1 ya. Masih sisa, ya masih sisa 25. 25 ini sisanya, pernya tetap pakai penyebut yang sama yaitu per 100. Jadi hasilnya 125 per 100. Nah, itu tadi penjumlahan. Sekarang kita belajar dengan pengurangan. Ada angka 2,15 dikurangi 50% dikurangi 3/4. Oke, kita langsung masuk pada pembahasan. Ini 2,15 dikurangi 50% dikurangi 3/5
Langkah awal ubah menjadi pecahan dulu. 215 ini tadi saya katakan tulis semua angkanya ya, 215 per 100. Nah, kenapa 100? Karena ini tadi saya bilang kalau di belakang koma 2 angka berarti nomnya ditambah 2, dikasih 2 jadi 100, dikurangi 50% itu berarti 50 per 100 dikurangi 3/5. Nah, kita ubah, samakan penyebutnya, kita pakai angka 100 karena sudah bisa dibagi 5 ya. Oke, 215 per 100 masih tetap dikurangi, ini juga tetap 50 per 100. Ini yang diubah 3/5 nya saja, kita buat penyebut 100. 100 dibagi 5 20, 20 dikali 3 itu 60. Kalau sudah sama kita tinggal hitung saja, kita kurangi 215 dikurangi 50 ayo betul 165 dikurangi 60 apa hasilnya ya betul 105 di 105 per 100 seperti tadi. Karena pembilangnya lebih besar, atas lebih besar, maka harus kita bagi dengan bawahnya. 105 dibagi 100 itu hasilnya 1, masih sisa 5. Jadi hasilnya 15 per 100. Oke, itu satu pengurangan. Sekarang materi yang terakhir yaitu apabila ada pengurangan dan penjumlahan. Notasi hitung gabungan. Gabungan itu ada penjumlahan, ada pengurangan, dan satu soal. 1,5 dikurangi 63% ditambah 7 per 10. Apa hasilnya? Langkah awal kita ubah dulu 1,5 ini menjadi pecahan. Ya, ditulis semuanya 1 dan 5 jadi 15. Ya, 1 dan 5 jadi 15 per 10 kok enggak per 100 lagi. Kenapa? Karena di sini di belakang koma hanya ada satu angka, jadi nolnya ya 1, 10 berarti kan. Terus dikurangi nih 63%, 63% karena persen berarti 63 per 100 dikurangi 7, maaf ditambah 7 per 1, baru kita hitung. Oh, sebelum kita hitung kita samakan dulu penyebutnya, ternyata belum sama ya. Ini ada 10, 100 dan 10. Lihat angka terbesar 100 ya. 100 dibagi 10 bisa? Ya, bisa, pintar. Maka kita gunakan penyebut 100 lagi. Oke, kita ubah di sini. Tadi caranya sama, 100 dibagi 10 itu 10 dikalikan 15 hasilnya 150. Dikurangi, nah ini tetap 63 per 100. Oke, ditambah, nah, karena ini baru 10 kita ubah menjadi per 100. Caranya saya tadi seperti tadi, 100 dibagi 10 itu 10 dikalikan 70, baru kita hitung totalnya berapa. Ya, hitung bareng-bareng. 150 dikurangi 63 apa hasilnya? Ayo, 87 ditambah 70 hasilnya 157. Ini lihat atas lebih besar. Kalau atas lebih besar berarti dibagi dengan yang bawah. 157 dibagi 100 hasilnya adalah 1, sisanya 57 per 100. Nah, itu tadi anak-anak operasi hitung gabungan beberapa macam pecahan, pecahan desimal, pecahan per 100 atau persen, pecahan biasa. Nah, untuk latihan di rumah silahkan kalian kerjakan 5 soal ini, tulis di buku tulis kalian, lalu kalian kirim kepada wali kelas kalian masing-masing. Oke, sudah cukup sekian untuk pembelajaran matematika hari ini. Semoga sedikit dari saya dapat membantu kalian belajar di rumah.
Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.